Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mustafa, di channel Mustafa KR. Nah, video kali ini saya ingin membahas tentang ada isu baru atau informasi baru bahwasanya BP2MI membuka buat teman-teman semuanya untuk program P2P untuk ke Korea Selatan. Nah, kabar ini adalah kabar yang sangat gembira buat teman-teman semuanya dan sekarang sudah dibuka lowongannya dan kita akan melihat apa aja sih sektor-sektor yang dibuka oleh BP2MI melalui kerja ke Korea Selatan. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti program ini, biasanya program ini tidak mengikuti program-program G2G karena itu berbeda prosedur. Nah, P2P ini prosedurnya yaitu melalui PT. Nah, arti dari P2P itu apa sih buat teman-teman yang belum tahu tentang P2P itu? Nah, P2P itu artinya adalah kita bisa buka di website BP2MI. Teman-teman bisa buka juga. BP2MI dorong peluang kerja baru di Samsung Huawei industri Korea Selatan. Nah, di sini ini diposting pada saat tanggal 4 Oktober 2022. Nah, isu ini memang sudah sejak lama buat teman-teman yang belum tahu. P2P ke Korea ini memang isunya sudah lama dan sekarang sudah dibuka nih buat teman-teman yang ingin melakukan program P2P ke Korea Selatan. Nah, untuk informasi lebih lanjut bahwasanya Kepala BP2MI yaitu Pak Benny Ramdhani maksud saya. Nah, dia memberikan kesempatan buat teman-teman semuanya PMI yang tidak bisa mengikuti program G2G atau yang belum lulus bisa mengikuti nih program ini karena di sini memiliki karyawan yang kurang lebih dari 20.000. Nah, Mister ini General Manager Samsung Huawei Industri ini dia memiliki kurang dari 20.000 karyawan gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat apa sih arti dari P2P. Nah, P2P ini adalah penempatan PMI ke perusahaan Samsung Huawei Industri rencananya akan melalui skema privat to privat. Jadi melalui pribadi yaitu maksudnya broker yang ada di Indonesia atau PT yang ada di Indonesia dengan HRD yang di Korea melalui broker yang ada di Korea Selatan. Nah, melalui hal tersebut, di Indonesia melalui P3MI. Nah, P3MI ini apa sih buat teman-teman yang belum tahu juga? P3MI ini adalah perusahaan penempatan pekerjaan migran Indonesia. Jadi perusahaan penempatan pekerjaan migran atau bisa disebut PT gitu ya. Nah, akan tetapi PT ini teman-teman bisa searching atau bisa tanya langsung ke BP2MI yang bekerja sama dengan pemerintah gitu untuk program P2P ini. Nah, program emang agak rumit ya program ini, tetapi ini teman-teman bisa cek langsung di BP2MI-nya langsung. Kita di sini akan kasih informasi buat teman-teman yang belum tahu di Korea itu buka lowongan apa aja sih untuk Korea Selatan. Nah, untuk teman-teman ini sudah lama ya, ini teman-teman bisa cek di BP2MI-nya langsung bahwasanya isu ini emang sudah lama bahwasanya ada P2P untuk kerja ke Korea Selatan. Jadi tidak hanya program G2G ya untuk sekarang, walaupun dulu-dulu juga ada ya P2P untuk perikanan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu juga bahwasanya biaya P2P itu untuk perikanan sendiri itu memang cukup mahal. Kalau pas dulu saya pas pemberangkatan itu 2019 itu 80 juta, tapi semakin ke sini semakin 2022 itu ada yang 100 juta, ada yang 150 juta. Itu tidak tahu nih besar biaya itu ditentukan oleh siapa. Nah, itu kita belum tahu untuk sampai ke situ. Nah, untuk P2P yang bekerja sama dengan BP2MI ini memang sudah secara langsung ya dengan BP2MI. Kalau P2P yang perikanan itu memang beda dengan BP2MI-nya. Nah, ini dia bekerja sama dengan BP2MI untuk mendorong pekerja baru. Nah, untuk informasi tentang lowongan, teman-teman bisa cek di website ini. Teman-teman nanti bisa klik link di bawah ini di siscode.kln.bp2mi.go.id/cek_lowongan/. Nah, teman-teman bisa cek di situ bahwasanya di situ teman-teman bisa cek ada 16 negara. Informasi lowongan pekerja migran Indonesia di sini adalah menggunakan skema P2P yang tersedia. Jadi teman-teman bisa cek lowongan kesediaan teman-teman. Misalnya tujuannya di Korea Selatan ya, langsung aja.
kita jabatannya karena di sini sangat banyak, kita langsung di Korea Selatan aja, biar kita memudahkan untuk memilih jabatan. Nah, untuk Korea Selatan, kita menggunakan P2P-nya. P2P-nya itu tadi kan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi P2P ini seperti halnya PT. Nah, PT ini adalah nama-nama PT-nya. Nama-nama PT-nya adalah sebagai berikut, teman-teman. Ada Alwinda, Jaya Sentosa, ada 2 izin rekrut. Terus Amanah Putra Pratama, mungkin 2 izin rekrut ini buat teman-teman yang apa namanya ya, dia memiliki 2 izin, jadi lebih kuat untuk perizinannya. Tapi teman-teman bisa langsung tanyakan langsung ke pihak PT-nya bagaimana perizinannya, dan nanti teman-teman bisa langsung tanya ke skema lebih lanjut melalui PT tersebut, karena saya juga belum mengonfirmasi PT-PT ini, tapi teman-teman nanti bisa cek terlebih dahulu ya untuk PT-PT ini. Nah, ini kita contoh sebagai Alwinda Jaya Sentosa ya, ada 2 izin rekrut. Dan kita coba tampilkan data. Oke, nah di sini tampilan datanya ada di Korea Selatan ya, untuk PT Alwinda Jaya Sentosa, untuk mitra, untuk kerja ke Korea. Nah, untuk jabatannya ada welder. Welder ini adalah kalau kita translatekan, itu akan menjadi las. Jadi teman-teman nanti akan bekerja mengelas di Korea Selatan. Jadi teman-teman mampu nggak nih mengelas? Nah, untuk di PT ini menyediakan lowongan las sebanyak berapa tadi informasinya? Untuk kuotanya ada 60 dan ada yang 20. Jadi teman-teman, ini saya juga kurang tahu sisa kuota ini yang dimaksud 60 dengan 20 itu bagaimana sistemnya. Tapi kemungkinan besar ya, apa ada tahap-tahapan gitu juga saya tidak tahu. Jadi teman-teman harus tanya terlebih dahulu ke yang bersangkutan. Saya di sini hanya mengasih informasi bahwasanya di Korea Selatan sedang membuka program P2P bersama dengan BP2MI. Nah, selanjutnya kita cek PT yang kedua ya teman-teman. Untuk Amanah Putra Pratama. Untuk Amanah Putra Pratama maksud saya, di sini ada sisa kuotanya 47 dan yang kedua ada 4, dan di sini semuanya welder. Apa kemungkinan ini 2 perusahaan? Saya juga kurang tahu ya teman-teman, tapi teman-teman harus tanya langsung ke PT yang bersangkutan ya. Untuk yang kedua, teman-teman harus menyesuaikan nih, karena P2P ini yang saya dengar adalah merupakan program Visa E7. Yaitu Visa E7, apa sih Visa E7? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Visa E7 itu adalah visa kerja yang diberikan untuk pekerja asing yang memiliki keterampilan tertentu. Jadi, buat teman-teman yang memiliki keterampilan mengelas, tadi contohnya dari 2 PT tersebut adalah membuka lowongan untuk ngelas. Jadi, teman-teman pastinya harus bisa ngelas kan. Jadi, buat teman-teman yang memiliki keahlian mengelas, boleh uji coba dalam program ini. Tetapi kalau jangan hanya uji coba saja, tapi teman-teman itu harus yang namanya tanya secara detail, baik dari biaya, prosedur, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya belum puas, langsung tanya ke BP2MI-nya secara langsung, karena itu memang lembaga pemerintah yang menanggungjawabkan teman-teman semuanya untuk bekerja ke luar negeri, hanya melalui kerjasama oleh PT. Nah, selanjutnya, saya sangat semangat banget nih buat teman-teman semuanya, karena ini program baru sih dari BP2MI ya, P2P ini bekerja sama langsung dengan pemerintah Indonesia. Nah, untuk yang PT yang ketiga, Bintang Nirwana, ini memiliki 2 izin rekrut ya buat teman-teman. Kita cek. Dan di sini ada shipbuilding welder. Di sini ada las shipbuilding, ini kapal ya kalau tidak salah. Kita coba cek. Mengelas, tukang las kapal. Jadi buat teman-teman yang memiliki keahlian, kebanyakan las ya di sini untuk yang kita cek dari 3 PT tersebut, dan di sini sisa kuota 50 dan 50. Terus kita cek lagi ya teman-teman untuk PT yang selanjutnya, yaitu PT yang keempat, Irfan Margatama, dia memiliki 1 izin rekrut. Nah, kita, 1 izin rekrut, oke. Mungkin izin ini yang dimaksud adalah perusahaan yang bekerja sama dengan PT tersebut, yaitu PT Irfan Margatama ini memiliki 1 PT yang bekerja sama dengan Korea, 1 perusahaan gitu. Mungkin gitu ya teman-teman. Saya juga hanya menganalisa dari tampilan data yang ada. Di PT ini,
Ivan Margatama memiliki mitra dengan Odeyang Development .co Ltd. Nah, ini mungkin nama perusahaannya ya, nama perusahaannya. Terus di sini jabatannya sebagai welder. Nah, welder ini tadi elas ya. Kebanyakan elas ya, teman-teman. Untuk selanjutnya adalah kita ke yang kelima, selanjutnya 2 izin. Wow, 400 teman-teman, 400 dengan 200. Dan sini perusahaan mitra LN-nya juga sama. Jabatannya juga sama, elas kapal ya, teman-teman. Ini luar biasa juga ya teman-teman semuanya. Di sini jumlah lowongannya banyak banget. Ini dari semua negara ya, tidak hanya di Korea Selatan. Terus selanjutnya kita akan ya, kita ke negara mana Intes Prima 5 juta sejati, memiliki 1 perizinan. Wow, 150 kuota teman-teman. Dan masih sama, ini Seon untuk mitranya, jabatannya Ship Builder Welder. Juga sama, ini elas untuk kapal. Teman-teman kalau memiliki keterampilan mengelas ini sangat bagus ya, kalau misalnya teman-teman benar-benar ingin gitu. Nah, di sini juga elas kapal dan HNH ini mitranya dan kuotanya 500. Terus kita cek lagi untuk Putri Samawa Mandiri. Wow, ini Putri Samawa Mandiri cukup banyak ya untuk ininya. Dan di sini ada jabatannya ada banyak banget teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada ini kapal ya, kapal elektronik. Ini apa artinya? Kapal apa ini? Elektronik mungkinkah? Untuk jabatan yang pertama, tukang listrik galangan kapal. Oke, ini tukang listriknya ya teman-teman. Dan untuk yang kedua, ini kemungkinan besar pelukis kapal atau arsitek mungkin ya, atau pelukis, saya juga kurang tahu, tapi teman-teman bisa cek. Di sini las lagi, painter sama tadi, ini las juga. Dan di sini kuotanya 100, 100 dan 400. Jadi buat teman-teman semuanya, di PT Putri Samawa Mandiri ini memiliki jabatan ada 1 2 3 ada 3 jabatan. Yang pertama tentang kelistrikan, yang kedua adalah tentang gambar kapal, kemungkinan besar arsitek atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi ini painter mungkin komponen-komponen yang harus dibuat. Mungkin itu ya. Ini pokoknya bisa tentang keahlian. Jadi teman-teman yang memiliki keahlian dalam bidang ini dibuka. Jadi teman-teman harus bisa hal-hal tersebut seperti ngelas, terus tadi tentang kelistrikan, terus kebanyakan tadi di kapal ya untuk pengelasannya dengan kuota yang sangat banyak. Nah, selanjutnya kita cek lagi ke mana nih, biar teman-teman banyak ya ternyata. Tadi di mana? Putri ya, kita tata atlas ya sekarang. Dia memiliki 3 izin. Oh, di sini industry worker nih teman-teman semuanya di Korea Selatan. Ada tata atlas Master Indo. Teman-teman, ini di sini ada industry worker, ada pekerjaan industri. Ya, ada kuotanya sangat sedikit ya, ada 3, ada 60 dan 20. Dan teman-teman bisa cek ini Tata Atlas Lindo ini PT apa? Kita bisa cek ya. Cek PT apa ini? Dan teman-teman bisa cek nih lokasinya ada di sini, ada Facebooknya juga. Tapi tadi saya buka Facebooknya, kurang aktif ya di dalam Facebooknya. Kita bisa lihat dari postingannya ini, postingannya 2020, sangat tidak aktif ya. Untuk PT Atlas Marindo, mungkin teman-teman nanti bisa cari informasi yang lebih lanjut tentang PT tersebut. Karena PT-nya sangat misterius ya, kalau bisa dibilang. Ini lokasinya. Anda bisa cek aja langsung ke website-website tertentu. Ini ada nih nomor-nomornya di Kota Tangerang ya teman-teman. Oke, nah untuk informasi yang menarik ini, industry worker, teman-teman, kalau misalnya kan tadi misalnya las gitu ya teman-teman nggak bisa, terus las kapal juga nggak bisa, terus kelistrikan juga nggak bisa. Nah, teman-teman bisa nih masuk ke industry worker untuk pekerjaan di industri. Teman-teman bisa masuk ke
P3MI-nya melalui Tata Atlas Master Indo. Mungkin teman-teman tidak ujian IPS topik lagi, tetapi menurut saya kemungkinan besar PT juga atau P3MI ini menyediakan beberapa skema atau prosedur yang mereka miliki. Yang pertama adalah mungkin bahasa memang sangat penting sih di Korea Selatan ini, dikarenakan bahasa itu memang faktor utama teman-teman cara berkomunikasi dengan orang Korea tersebut, agar teman-teman yang diperintahkan itu mengerti ya untuk bekerja di perusahaan Korea tersebut. Jadi bahasa menurut saya penting, walaupun tidak seahli teman-teman kita yang mungkin ada yang penerjemah dan lain sebagainya. Seahli orang Koreanya langsung belum bisa lah. Nah, mungkin ya setidaknya level menengah lah, mid level gitu. Teman-teman bisa menguasai tentang bahasa-bahasa pekerjaan ataupun bahasa-bahasa yang memang diharuskan di suasana pabrik, misalnya teman-teman ngambil industri worker ini. Nah, teman-teman semuanya mungkin biaya. Nah, untuk biayanya kemungkinan di PT ini jauh lebih besar dibandingkan program G2G, karena PT ini kan kerjasama dengan perusahaan HRD dengan broker yang ada di Korea Selatan ini. Jadi teman-teman biayanya ini pasti mahal ya. Jadi saya kurang tahu lebih tepatnya untuk PT ini berapa biayanya. Tapi kalau kita bisa lihat dari beberapa cerita-cerita teman-teman yang melalui PT, kalau dari perikanan aja kita contohkan ya, kalau perikanan itu sekarang ini ada yang 150 juta, ada yang 100, dan ada yang 130 juta juga ada. Dan ada juga yang untuk sekarang ini yang komen ada yang 90 juta juga ada yang ya kurang lebih 90 sampai 150 juta untuk melalui P2P ini. Buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja di Korea Selatan dengan visa E7 keahlian dengan kerjasama dengan BP2MI melalui P3MI ya, perusahaan. Di sini bukan nama lagi PT, tapi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, untuk teman-teman semuanya, tadi untuk biaya. Untuk selanjutnya teman-teman, untuk syarat-syaratnya menurut saya masih sama ya, dari umur 18 sampai 39. Seperti halnya G2G, persyaratan utamanya. Jadi minimal SMP bisa, terus umur 18 sampai 39, terus memiliki izin, terus mungkin MCU segala macam juga termasuk. Hanya pembedanya adalah proses tes IPS topik itu sendiri. Itu tidak melalui tes ujian menurut saya pribadi, menurut saya tidak ada tes ujian. Mungkin bagi teman-teman yang berminat dengan program ini, teman-teman bisa hubungi langsung kepada BP2MI. Kalau misalnya teman-teman belum tahu informasi tentang PT tersebut, teman-teman langsung bertanya dengan pihak BP2MI-nya langsung, atau cek sendiri nih ke website yang nanti saya akan taruh di deskripsi ya. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai salah dalam informasi segala apapun deh untuk teman-teman semuanya. Mungkin dari saya informasi segitu aja ya untuk tentang P2P untuk kerja ke Korea Selatan. Memang isunya ini sudah dari 3 bulan yang lalu, baru kali ini atau bulan ini tepatnya dibuka oleh BP2MI untuk P2P kerja ke Korea Selatan. Nah, untuk informasi nanti kalau ada informasi terbaru, mungkin saya akan update lagi. Dan sampai sini aja mungkin ya teman-teman semuanya. Yang penting kalau teman-teman ada biaya atau apapun itu, kalau misalnya teman-teman masih ragu, tanyakan langsung ke BP2MI-nya untuk program ini. Nah, untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya tidak ada biaya atau apapun itu, misalnya teman-teman bisa melakukan program G2G, tapi ya memang banyak faktor yang harus teman-teman lalui. Nah, mungkin segitu aja sih. Jadi teman-teman harus pilah-pilah lah ya untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan untuk kerja ke Korea Selatan. Mungkin dari itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semuanya.